Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita masuk dengan mata kuliah perekonomian Indonesia dengan topik pembahasan yaitu pembangunan ekonomi daerah, yaitu pada pertemuan ke-13 ya. Baik, untuk pembangunan ekonomi daerah kita mulai dengan latar belakang apa yang menjadi dasar untuk kita melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi daerah yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Yang awalnya semua kegiatan bersumber daripada pusat atau yang bisa disebut dengan sentralisasi, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa pembangunan ekonomi daerah itu diselenggarakan oleh daerah itu sendiri, atau daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan membangun daerahnya masing-masing. Baik, saya mulai dengan definisi daripada otonomi daerah. Secara sederhana atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah yang biasa disebut dengan OTDA itu dapat didefinisikan sebagai hak, wewenang, kewajiban sebuah daerah yang mendapatkan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, menyangkut pemerintahan, ekonomi, dan kepentingan masyarakat lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, setelah kita tahu bahwa otonomi daerah itu seperti itu, nah di sini dijelaskan lagi bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu tahun terbaru mendefinisikan tentang otonomi daerah. Di sini dikatakan bahwa sebagai hak istimewa dan kewajiban daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita lanjut. Pengertian daerah bila ditinjau dari aspek ekonomi. Yang pertama adalah suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi. Di dalam pelosok-pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, geografis, dan sebagainya. Daerah dengan ciri-ciri tersebut dinamakan daerah homogen. Ingat, ada daerah homogen dan ada daerah modal ya. Kita lanjut. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kajian ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal. Kita lanjut. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti satu provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Daerah di sini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian ini disebut sebagai daerah administrasi. Baik, setelah kita tahu pembagian daripada daerah-daerah tadi, kita kenal ada 3 daerah, yaitu 1 daerah homogen, 2 daerah modal, 3 daerah administratif atau daerah administrasi. Kita lanjut. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakteristik ekonomi, sosial, fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada strategi pembangunan ekonomi, daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun, pihak lain dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas
rencana pembangunan ekonomi daerah. Kita lanjut, bahwa keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pembangunan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayaran pajak dan penanaman modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap atau yang baik misalnya akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dan pembangunan, sehingga bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian kita masuk kepada pengertian perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Menurut para ahli yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai perencanaan untuk meningkatkan kinerja penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah, itu pendapat menurut Ananda yang diterbitkan dalam bukunya tahun 2017 halaman 28. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah yang dimaksudkan adalah sebuah proses di mana terjadinya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada. Selanjutnya, dimungkinkan terbentuknya suatu pola kerjasama atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau sektor swasta sebagai upaya menciptakan tambahan lapangan kerja baru dan menstimulus perkembangan aktivitas ekonomi atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ini pendapat para ahli. Kemudian kita masuk kepada paradigma baru tentang teori pembangunan ekonomi daerah. Kenapa saya katakan ada paradigma baru? Karena bila kita melihat bahwa teori pembangunan itu komponennya terdiri dari kesempatan kerja, basis pembangunan, aset-aset lokasi, dan sumber daya pengetahuan. Bila kita melihat ada 4 aspek komponen yang ada di dalam paradigma tentang pembangunan ekonomi daerah, maka konsep lama menjelaskan tentang kesempatan semakin banyak peluang kerja. Ini konsep lama. Namun, bila kita melihat perkembangan akibat perkembangan waktu dan perkembangan zaman, maka konsep baru menyatakan bahwa perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Artinya apa? Penduduk daerah bukan asal kerja. Basis pembangunan. Konsep lama menjelaskan tentang pembangunan sektor ekonomi, tetapi konsep baru sudah menjelaskan tentang pembangunan lembaga-lembaga ekonomi baru. Kemudian aset-aset lokasi. Dalam teori pembangunan ekonomi daerah, kita mengenal adanya aset-aset lokasi. Konsep lama menjelaskan tentang keunggulan kompetitif didasarkan pada aset fisik. Namun, konsep baru menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Sedangkan sumber daya pengetahuan, konsep lama menjelaskan tentang ketersediaan angkatan kerja. Namun, konsep baru menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Jadi jelas ya, ada perbedaan, ada kemajuan. Setelah kita bercerita banyak tentang paradigma teori pembangunan ekonomi daerah, kemudian kita lanjut dengan peranan pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah. Apa-apa saja yang menjadi peran pemerintah di dalam pembangunan ekonomi daerah? Yang pertama, kita mengenal bahwa peran pemerintah itu sebagai entrepreneur, kemudian sebagai koordinator, kemudian sebagai fasilitator, selain daripada itu sebagai di sini dikatakan stimulator. Kapan pemerintah sebagai entrepreneur? Paling tidak pemerintah bisa menciptakan
lapangan kerja untuk pengembangan entrepreneur. Kapan dia sebagai koordinator, kapan dia sebagai fasilitator, dan kapan sebagai simulator. Baik, kita jelaskan satu persatu. Peranan pemerintah sebagai entrepreneur, itu dengan peranannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab, satu, untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri. Contohnya dalam bentuk badan usaha milik daerah. Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis dapat menguntungkan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar. Kemudian pemerintah sebagai koordinator. Yang dilakukan adalah dalam perencanaan sebagai koordinator, pemerintah daerah juga bisa melibatkan lembaga pemerintah lainnya. Contoh dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategis lainnya. Kemudian kita melihat bahwa peranan pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan, perbaikan lingkungan, yaitu perilaku atau budaya masyarakat yang disebut dengan attitudinal di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah atau zoning yang lebih baik. Artinya apa? Ada tahap-tahapan untuk peningkatan daerah tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam ke proses selanjutnya, ke tahap selanjutnya, yaitu peranan pemerintah sebagai stimulator. Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Itu yang merupakan bagian atau merupakan peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pertama sebagai entrepreneur, kedua sebagai koordinator, ketiga sebagai fasilitator, dan yang keempat sebagai stimulator. Baik, setelah kita membahas peranan pemerintah, ada 4 bagian. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini, kita paling tidak sebagai mahasiswa itu harus tahu. Pertama, pembangunan daerah itu tujuannya untuk apa? Pertama, mencapai stabilitas ekonomi daerah. Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Nah, pembangunan ekonomi akan sukses itu jika mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia usaha. Misalnya, lahan sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam adanya. Hal ini digunakan adalah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat. Jadi jelas ya, untuk mencapai stabilisasi ekonomi daerah diperlukan ada berbagai macam kebijakan sehingga tujuannya bisa tercapai. Baik, untuk mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang, yaitu tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik pada pekerjaan baru. Jelas ya, berarti untuk mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang adalah merupakan tujuan pembangunan. Selanjutnya, strategi-strategi apa agar tujuan tadi bisa tercapai dengan baik dan benar? Nah, lanjut ya. Strategi-strategi pembangunan daerah yang dilakukan adalah pertama, strategi pembangunan fisik, yaitu yang biasa disebut dengan physical development strategy. Kemudian kita masuk kepada strategi yang berikutnya, yaitu yang biasa disebut dengan strategi pembangunan dunia usaha. Dalam hal ini yang biasa disebut dengan business development strategy. Kemudian yang ketiga, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia, yang biasa disebut dengan human resources development strategy. Kemudian yang terakhir, yang selalu dilakukan, yaitu strategi pembangunan masyarakat, yang dalam bahasa lain disebut dengan community-based development strategy. Baik, setelah kita mengetahui beberapa strategi yang harus dijalankan, prinsip-prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah, yaitu dalam
mengenali ekonomi wilayah dapat terdiri dari satu, sektor pertanian. Di dalam sektor pertanian, itu program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembangan atau pihak pengembang untuk mau meminjamkan lahan yang tidak dibangun atau lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Dalam hal ini perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini dapat diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi pengangguran di pedesaan. Baik, kita lanjut dengan bagaimana mengetahui perkembangan penduduk dan urbanisasi. Nah, jika kita melihat bahwa metode pendidikan yang ada tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, maka ada keperluan untuk mendatangkan tenaga ahli dari wilayah lain untuk memberikan pelatihan yang dapat mensuplai tenaga kerja terampil bagi pengusaha lokal. Artinya apa? Perlu dilakukan kolaborasi. Kemudian sektor pariwisata. Jika kita berbicara tentang sektor pariwisata, berarti kita harus berbicara tentang karakter dan pesona dari desa atau kota kecil. Adalah merupakan faktor utama dalam menarik pertama turis, namun kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan yang bersifat musiman juga. Nah, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Artinya pada saat tidak ada wisata, pada saat bukan musim kunjungan, maka akan terjadi pengangguran. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan kualitas lingkungan. Bila kita berbicara tentang kualitas lingkungan, maka dalam suatu wilayah antar kota atau desa dan tempat-tempat lain harus ada satu kesatuan. Pemerintah daerah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum di suatu wilayah yang efektif. Kemudian yang efektif baik di wilayah lama maupun di wilayah pinggiran. Sebentar ya. Ya, Bang. Gimana, Bang? Hah? Charger laptop Asus ya. Itu yang di meja Papa itu. Yang hitam itu, laptop yang Bang Adi lama. Ya? Ya udah. Baik, kita lanjutkan bahwa keterkaitan wilayah dan aglomerasi. Di sini kita paling tidak bisa mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menunjukkan tanda-tanda aglomerasi dengan seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan kawasan dan perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja yang mudah dicapai, kemudian dukungan modal dan kesempatan pelatihan atau pendidikan. Baik, kita masuk kepada prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang pro-bisnis. Dalam hal ini, jika kita berbicara tentang prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang berfokus kepada pro-bisnis, paling tidak kita mampu menyediakan informasi kepada pengusaha. Informasi-informasi itu bisa dalam bentuk satu, pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan pembangunan sehingga pengusaha dapat menggunakan sebagai dasar pertimbangan dan dalam menentukan kegiatan apa usaha yang akan perlu dikembangkan. Selain daripada itu, kepastian dan kejelasan kebijakan. Nah, jika kita berbicara tentang salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah, sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Nah, daya saing pengusaha daerah. Bila dilihat dari sisi daya saing pengusaha daerah, kualitas strategi pembangunan ekonomi daerah
dapat dilihat dari apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam menyiapkan pengusaha-pengusaha di daerahnya menghadapi persaingan global. Nah, pada saat kita berbicara tentang daya saing pengusaha daerah, paling tidak kita sudah bisa memperkenalkan bagaimana bentuk persaingan global. Nah, berbicara tentang persaingan global, paling tidak kita harus berbicara tentang kompetensi. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mendorong sektor jasa dan perdagangan, yaitu persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan eceran, yang mengakibatkan peluang kerja berkurang. Kemudian jika kita berbicara tentang ruang yang mendorong kegiatan ekonomi, paling tidak dalam hal membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat membutuhkan menjadi pusat perekonomian wilayah. Baik, yang terakhir sebagai penutup, yaitu strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah adalah sangat mutlak diperlukan serta diterapkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Untuk itu, peran pemerintah sangat penting untuk mendorong bahkan meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi suatu daerah dengan berdasarkan pada kondisi serta potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Selanjutnya saya tambah sedikit tentang saran. Saran dalam hal pembangunan ekonomi daerah, yaitu pemerintah dapat berperan aktif dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah, terutama daerah-daerah yang sulit seperti pelosok desa, serta pemerintah dapat memberikan dukungan infrastruktur yang layak agar pembangunan ekonomi daerah dapat lebih cepat penerapannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan kepada saudara-saudara untuk bisa mengisi form yang telah disediakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-13. Saya sudahi pembahasan pada pembangunan ekonomi daerah ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada pertanyaan silahkan mengisi form. Oke, baik. Jika tidak ada, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.